kesempatan kepada Profesor Zainuddin Nawawi. Ya, persilakan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada Pak Aris, Profesor Aris Junaidi, Direktur Bernama. Kemudian yang kami hormati juga Direktur Niaga dan Manajemen PT PLN, Bapak Insinyur Bob Saril. Kemudian GM Risbank PT Pusri, Bapak Insinyur Hasanal Kemal. Pak Dekan Fakultas Teknik selaku tuan rumah, Pak Rektor yang juga hadir dan tadi telah membuka acara ini, Bapak Ibu semua peserta seminar yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Merdeka Belajar di Universitas Wijaya. Bahwa tadi telah banyak disampaikan oleh Prof. Aris dalam mengimplementasikan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, maka ada kebijakan nomor 4 yaitu belajar di luar prodi. Nah, di Unsri ini seperti apa akan kami coba runtut dari awal. Ceritanya kira-kira seperti ini. Bahwa belajar di luar prodi yang diinginkan sebanyak 40% dari total SKS dari sekitar 144 itu jumlahnya adalah sekitar 60 SKS. Nah, kalau di Unsri nantinya tidak menjadi 60. Seandainya apa yang disampaikan oleh Prof. Ishak tadi bisa diakui oleh kementerian dan disepakati itu merupakan bagian dari belajar di luar prodi. Kenapa? Sebagai contoh umpamanya mata kuliah MPK, ada 4 mata kuliah masing-masing 2 SKS. Menyelenggarakan bukan prodi, jadi sudah 8. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan lain, belajar umpamanya kimia dasar di MIPA, demikian juga di fisika dasar di MIPA, bahasa Inggris di lembaga bahasa, itu semuanya dilakukan di luar prodi. Sehingga di Unsri, jika itu semuanya bisa kita kategorikan sebagai belajar di luar prodi akan berjumlah mencapai 24 SKS. Sehingga dari 60 yang diwajibkan di dalam tadi, tinggal 36 SKS saja. Nah, seperti apa? Kita lihat skema belajar di luar prodi itu. Lanjut, Pak Bakti. Nah, 40% ini intinya wajib dipresentasi karena mahasiswa harus diberikan kesempatan. Dan ini berlaku untuk diploma 4 atau sarjana saja. Dan skemanya adalah seperti ini. Coba Pak Bakti, terus. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa belajar di luar prodi itu bisa di dalam PT, di luar PT, dan di dalam PT sendiri bisa dalam fakultas yang sama atau Orangnya kok hilang, fakultas berbeda. Nah, masalahnya kalau itu dilakukan di fakultas yang berbeda ataupun dalam fakultas yang sama pun tetap harus dilakukan penataan kurikulum dan sistem informasi akademiknya. Termasuk juga kodifikasi mata kuliah, penjadwalannya dan peraturan akademiknya harus mendukung ke arah situ. Sedangkan jika belajar di luar prodi dilakukan di luar PT, maka untuk prodi yang sama tetapi PT yang lain itu mungkin tidak jauh berbeda, hanya menjelaskan seperti apa kurikulum, SKS, dan bagaimana cara pengambilannya. Nah, yang menjadi fokus kami adalah bagaimana jika itu dilakukan di luar perguruan tinggi yang modelnya antara lain bisa magang, bisa bekerja di desa, di masyarakat, kalau dulu dikenal dengan KKN, atau dengan cara yang lain. Duanya itu adalah mengikuti apa terkait dengan pertahanan negara, ya, bela negara. Nah, ini tentu harus ditindaklanjuti dengan kerjasama baik di dalam negeri di Indonesia ataupun dengan PT lain, dengan non PT lain di luar negeri, dengan PT lain juga di luar negeri bisa.
dan diselaraskan juga dengan peraturan akademiknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah implementasi ini jika dilakukan di Unsri dan mungkin mestinya juga sama di tempat yang lain, paling tidak ada 4 hal yang menjadi perhatian. Mesti dilakukan penataan ulang agar persiapan menuju kampus merdeka ini bisa dilakukan. Kurikulum tentunya harus dilakukan perumusan ulang dan capaian pembelajaran serta susunan mata kuliah yang tadi disampaikan tidak dibuat terlalu kaku juga harus dilakukan. Nah, yang juga harus diselaraskan adalah simaknya. Tadi kami sudah sampaikan kodifikasi mata kuliah, penjadwalan dan lain sebagainya, karena ini akan menjadi masalah ketika nanti dikaitkan dengan pangkalan data dikti. Pada berbeda, yang tidak tereskakan dalam kurikulum kita akan menjadi seperti apa, dan seterusnya. Demikian juga apabila itu dilakukan antar perguruan tinggi, antar prodi, maka seperti apa pengakuan kredit yang diambil oleh mahasiswa di luar prodinya. Nah, sebaliknya, mahasiswa yang mungkin masuk juga ke tempat kami, ke Unsri, dari dalam negeri ataupun luar negeri, mesti mendapatkan kepastian seperti apa kurikulumnya, kredit seperti apa. Nah, yang paling penting lagi dosen pembimbing, kalau itu magang di luar negeri, dan yang paling penting lagi apa? Penilaiannya seperti apa? Tidak bisa semuanya diserahkan kepada pembimbing dari, kalau itu di industri. Tidak bisa semuanya diserahkan kalau itu KKN dengan apa namanya, KKN yang diperluas, maksud kami, dengan apa kepala desanya. Jadi ini semua memerlukan penataan ulang dan didukung dengan peraturan yang memadai untuk itu. Nah, proses belajar mengajarnya sendiri untuk ini perlu dilakukan peningkatan mutu konten mata kuliah. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana kompetensi dosennya ini dalam mengajar dan menilai. Dan sekarang ada kewajiban, kemarin juga sudah ditegas oleh Pak Menteri, adalah penggunaan e-learning. Nah, jadi kalau kita lihat PBM di luar prodi itu menuntut 3 komponen yang harus dipersiapkan. Dosen, mahasiswa, dan infrastrukturnya. Kompetensi dosennya bisa dilakukan dengan melalui pelatihan, pendidikan lanjut, pembinaan lainnya yang terkait dengan contohnya adalah penelitian, pengabdian, dan asosiasi profesinya. Kemudian urusannya dengan dosen juga masalah profesional dosen, karena akan melibatkan orang lain yang nanti pada akhirnya akan harus memuaskan semua pihak, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Jadi harus ada guide tentang disiplin, tanggung jawab, etika akademik dan profesinya harus dipastikan itu bisa terpenuhi. Dan satu lagi tidak kalah pentingnya karakter keteladanan dosennya. Dari sisi mahasiswanya tidak bisa semuanya mendaftar begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses yang awalnya mungkin katakan dia pengantar dari dalam kampus dulu, kemudian dievaluasi siapa yang layak untuk mengikuti proses belajar di luar prodi itu. Tentu orang yang memiliki motivasi dan kemandirian, kemudian kecukupan sarana belajar. Jangan sampai malah jadi niatnya memberikan kompetensi lebih, tapi begitu diizinkan kejadian sebaliknya, hanya mendapatkan kesempatan meninggalkan prodinya di luar juga tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Nah, kalau infrastruktur mungkin sesuatu yang diusahakan, tetapi menurut kami ini cenderung lebih sederhana terhadap benda mati ini. Jadi catatannya ada uang, ada apa, ada program bisa diadakan. Tapi infrastruktur juga terkait dengan hal yang bersifat kebijakan, peraturan akademik. Jadi ini sesuatu yang di luar kebiasaan yang selama ini dilakukan di intern perguruan tingginya dengan adanya kredit transfer, adanya kerjasama dengan industri, tentu mesti dibuatkan payung yang bisa
memayungi kegiatan ini. Lanjut Pak Bakti. Nah, terkait dengan dosen tadi, pelatihan ini bisa dilakukan demikian juga pendidikan lanjut dan seterusnya, tetapi harus jelas tujuan dan sasarannya terkait dengan Merdeka Belajar tadi. Kalau kerjasamanya itu dengan industri akan berbeda. Apa tujuan dan sasaran itu kalau itu ditujukan untuk dosen yang menjadi pembimbing kerjasamanya antar perguruan tinggi. Demikian juga kurikulum dan materi pelatihannya sampai kepada tindak lanjutnya seperti apa. Jadi dosennya tidak diam, tidak pasif setelah mendapatkan pelatihan, tetapi harus aktif mempersiapkan dirinya sehingga mampu memberikan solusi terhadap pihak, kalau itu merupakan pihak yang dikerjasamakan, jadi mitra kita dalam melakukan proses belajar mengajar di luar prodi tadi, atau hal-hal lain yang harus dilakukannya. Demikian juga sistem insentif mungkin kalau di Unsri sudah dibuat, seorang dosen itu akan mendapatkan remunerasi, akan mendapatkan penghargaan lainnya apabila melakukan tugas dan pokoknya dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dan prestasinya dapat terukur. Nah, yang paling penting tadi adalah di sini kesalehan akademik yang kami sebutkan. Itu bagaimana seorang dosen itu jujur dan berintegritas. Intinya di Unsri bagaimana menilai seorang dosen itu dari awal proses pembelajaran sampai kepada akhir. Bahwa nilai akhir itu mencerminkan hasil yang sesungguhnya. Kalau sudah sebagian besar mahasiswa itu memahami, mengerti, memperoleh kecukupan pengetahuan, maka layaknya mendapat grade A. Jadi harus dinilai dengan jujur dan berintegritas. Tidak bisa tiba-tiba muncul angka A. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan keterangan positif dari seorang dosen juga dituntut. Lanjut Pak Bakti. Nah, karena ini yang menjadi objek dalam pengelolaan dalam mahasiswa, tadi sudah kami sebutkan bagaimana mahasiswa itu mempunyai motivasi dan kemandirian serta kecukupan dalam sarana belajarnya. Sehingga walau ini di bidang akademik harus dilakukan koordinasi dengan jalur 3 kalau di sini, yaitu jalur kemahasiswaan. Sehingga proses pembinaan mahasiswanya itu menjadi lebih sistematis. Kemudian tadi disebut-sebut oleh Pak Direktur tadi masalah pembimbing akademik. Jadi pembimbing akademik itu tidak lagi nantinya berfungsi hanya ketika datang, masuk perguruan tinggi, mengenal, berkonsultasi, menandatangani kartu rencana studi, tapi betul-betul dilakukan revitalisasi PA ini sehingga hal-hal yang terkait dengan pembimbingan, pengawasan, penilaian terhadap kegiatan Merdeka Belajar di luar prodi ini dapat terlaksana dengan baik. Juga terkait dengan jalur 3 ini mungkin untuk mendukung seorang mahasiswa agar dapat mencapai tujuannya dengan baik, kemungkinan beasiswa. Beasiswa ini bukan berarti sesuatu yang disediakan menjadi mutlak. Apa salahnya nanti di bagian akhir kami coba jelaskan jika mahasiswa yang melakukan magang atau belajar di luar studi, di luar program studi itu memberikan manfaat atau memberikan solusi terhadap satu permasalahan di lingkungan industri, di lingkungan masyarakat, mungkin ada kepantasan untuk diberikan suatu penghargaan berupa beasiswa atau bantuan studi lainnya. Dan yang lain itu untuk terkait dengan sarana adalah penyiapan sistem dan sarana yang memadai untuk akses e-learning, karena kita tahu ketika berada di luar kampus yang sekarang banyak dibicarakan, mahasiswa ini mengeluhkan beberapa masalah kuota. Jadi macam-macam tuntutannya kan. Nah, seperti itu. Lanjut Pak Bakti. Nah, di Unsri itu sendiri terkait dengan infrastruktur,
kebijakan dan protokol akademik ya, itu sedang dalam proses perubahan SK rektornya, dan ini semuanya telah dibahas di Senat dan telah mendapatkan pertimbangan, sehingga untuk payung hukum terkait dengan program akademik dan seterusnya termasuk e-learning itu sudah tidak masalah lagi. Yang kedua, masalah SIMAK tadi juga dilakukan revitalisasi. Jadi SIMAK-nya juga harus diselaraskan dengan kebutuhan dan harus terintegrasi. Karena apa? Harus mengakomodir juga mata kuliah yang diambil di luar. Harus mengakomodir juga hal lain yang terkait dengan ekivalensi dan lain sebagainya. Baik dari sisi nilai maupun nama mahasiswa nama mata kuliah yang sedikit berbeda mungkin. Demikian juga dengan modernisasi sarana kelas dan laboratorium sedang berjalan. Ini sudah tahap kedua, penguatan TIK yang mendukung e-learning mungkin sudah tidak ada masalah, tapi yang sedang dalam proses adalah bagaimana semuanya itu terhimpun di dalam satu sistem data. Jadi One Data Management di Unsri itu sedang berproses, dibangun untuk memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak, baik Unsri di dalam maupun para stakeholder lainnya. Lanjut, Pak. Pak Bakti, lanjut. Nah, intinya kebijakan Unsri untuk belajar di luar prodi ini adalah penataan kurikulum, jadwal dan kode mata kuliah yang harus sinkron dengan PDDikti dan juga asosiasi prodi jenis dan profesi. Karena semuanya ini kalau kita lihat penataan kurikulum, rumusan, kompetensi dan lain sebagainya termasuk dengan hal-hal yang tadi SIMAK, jadwal dan kode mata kuliah akan berakhir kepada rekod di PDDikti. Lanjut, Pak Bakti. Nah, kerjasama dalam dan luar negeri. Di Unsri, kerjasama ini di dalam dan luar negeri sudah berjalan. Nah, dengan PT lain, antara lain student exchange, pembimbingan bersama, jadi penulisan bersama untuk promotor bersama dengan beberapa PT di luar negeri. Demikian juga dengan institusi non PT, jadi dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk magang, dalam bentuk tugas akhir, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang juga melibatkan mahasiswa. Nah, di sisi peraturan akademik, kebijakan terkait dengan credit transfer ini tentu memerlukan pembicaraan kedua belah pihak, khususnya untuk belajar di prodi dalam fakultas, luar fakultas sama PT-nya, dan juga di luar prodi di PT yang lain. Demikian juga masalah evaluasi, pembimbingan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Lanjut. Nah, ini kami memperlihatkan satu contoh. Di sini ada Pak Bob, ada Pak Kemal. Karena latar belakang saya adalah pendidikan sarjana teknik elektro, saya berikan contoh bagaimana kita akan menghasilkan seorang lulusan pada level sarjana teknik elektro dengan bidang kajian utamanya teknik tenaga listrik, bidang kompetensi khususnya adalah bidang pembangkitan. Bidang pembangkitan itu dari hulu sampai hilirnya bisa menjadi bagian yang bisa diminati oleh seorang mahasiswa. Maka untuk menghasilkan sarjana teknik elektro seperti ini, belajar di luar prodi pertama bisa mengambil beberapa mata kuliah yang ada di teknik sipil, umpamanya struktur beton, baja, dan hidrologi. Karena apa? Dalam pembangkitan tenaga listrik itu penggunaan teknologi yang terkait dengan bidang ilmu teknik sipil itu mencapai 60%. Jadi fondasi, bendungan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan bidang teknik mesin. Jadi belajar di luar prodinya itu bisa dalam fakultas yang sama atau fakultas yang berbeda yang terkait dengan teknik mesin, umpamanya belajar turbin, belajar boiler, belajar perpindahan panas,
yang kesemuanya itu akan mendukung kompetensi seorang sarjana elektro yang mengambil bidang keahlian teknik tenaga listrik dengan bidang khususan lagi adalah bidang spesialisnya itu pembangkitan. Nah, dengan teknik kimia juga memiliki terkaitan karena memproduksi uap memerlukan air baku yang memenuhi persyaratan, memproduksi uap juga memberikan dampak kepada pembekuan sisa penguapan dan lain sebagainya, sehingga bagaimana memfilterisasi, bagaimana bahan kimia itu seharusnya diperlakukan, seorang mahasiswa teknik elektro itu akan mengambil beberapa mata kuliah yang ada juga di teknik kimia. Nah, dengan industri, kami mencoba beberapa skema yang kami contohkan di sini adalah bagaimana kerja praktek konvensional yang selama ini kita perluas. Namanya mungkin tidak lagi kerja praktek, tapi apalah namanya nanti yang paling persis, tapi kegiatan ini merupakan kegiatan proyek satu bagi seorang mahasiswa yang bisa dimulai sebetulnya pada semester kelima, karena menyangkut aspek yang masih umum. Atau bisa juga seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, semester 6. Jadi kita dalam proyek satu ini bagaimana seorang mahasiswa mengenal objek tempat dia belajar, mulai dari organisasi seperti apa, tugas dan fungsi, serta permasalahannya. Nah, permasalahan, saya ambilkan contoh, umpamanya di tempatnya Pak Bob Saril di PT PLN, masalah yang sering terjadi di PT PLN itu adalah gangguan, pemadaman akibat gangguan. Gangguannya gangguan alam, mungkin tidak bisa diprediksi. Untuk kantor-kantor PLN yang melayani masyarakat yang ada di daerah, mungkin tenaga yang khusus ahli di bidang itu terbatas. Sehingga alat yang akan diaplikasikan untuk mencegah gangguan, katakan gangguan itu berupa gangguan petir, pemasangan laser itu, mesti dilakukan secara baik dan benar. Karena keterbatasan orang atau kesibukan dalam bidang niaganya PLN di cabang itu mungkin tidak sempat melakukan perhitungan, tidak sempat melakukan identifikasi dan lain sebagainya, sehingga upaya-upaya melakukan pengamanan terhadap sistem agar tidak terganggu tadi menjadi tidak maksimal. Akibatnya gangguan masih tetap berjalan, barang yang dibeli untuk itu juga tidak dimaparkan secara baik dan benar. Nah, kehadiran mahasiswa di situ dengan dosen pembimbingnya mestinya memperoleh, mendalami apa yang terjadi dalam memberikan pelayanan. Keluhan layanan itulah pemadaman. Nah, gangguannya seperti apa diidentifikasi. Seandainya gangguannya seperti yang saya sampaikan tadi, maka perlu dipasang alat yang pemasangan, penempatan lokasi dan tempatnya itu perlu dilakukan studi. Manfaatnya nanti akan dirasakan oleh industri, dalam hal ini PLN, tempat mahasiswa yang bersangkutan melakukan kerja prakteknya. Nah, kerja praktek ini kami kerja tugas proyek satu ini tadi, ini artinya sesudah mendapat masalah maka harus didiskusikan dengan pembimbing yang ada di lapangan dan pembimbing yang berasal dari perguruan tinggi, sehingga bisa dirumuskan menjadi suatu proposal pada proyek 2 yang akan dilakukan pada semester berikutnya atau semester yang sama dengan tujuan untuk dicarikan solusinya. Nah, ketika proyek 2 sebagai kelanjutan dari magang di industri yang diperluas tadi, maka tugas mahasiswa dan dosennya itu sudah mengenal betul data apa yang harus diambil. Kemudian dengan metode, dengan cara-cara tertentu didapat suatu jawaban bahwa gangguan ini terjadi karena ini, tindakan atau saran, rekomendasi adalah seperti ini. Dan bila itu memberikan manfaat, saya harapkan itu seharusnya memberikan manfaat, maka direkomendasikan untuk diterapkan secara terus-menerus di industri. Nah, artinya kalau kita lihat idealnya belajar di luar program studi itu mestinya bagi mahasiswa akan memberikan pengalaman plus, kompetensinya juga akan meningkat karena secara praktek di lapangan mereka menjalaninya, tidak sekedar hadir, melihat, tapi betul melakukan. Kemudian karena mendapatkan lokasi kerja praktek yang cocok, maka hambatan mendapatkan data itu menjadi terhindarkan sehingga kemudahan dalam menjalani studi terjadi. Bagi perguruan tinggi tentu manfaat idealnya adalah
daya saing lulusan itu mesti meningkat karena seseorang mahasiswa punya kompetensi itu laku, mudah, mempunyai nilai jual yang tinggi, bisa diinden orang sebelum taman. Itu pengalaman kita di sini. Dan PT juga menurut dosen bisa melakukan suatu penelitian lanjutan dan pengabdian pada masyarakat. Demikian juga kualitas kerjasama meningkat karena tidak lagi sebatas MOU, kemudian hal yang seremonial ataupun yang tertulis, tapi betul-betul memberikan manfaat bagi para pihak, termasuk tidak industri sendiri, masyarakat yang listriknya sudah tidak sering atau bahkan hilang gangguannya itu merasakan. Dan bagi industri atau mitra, tadi kami contohkan di PT PLN karena di sini ada Pak Bob, maka PT PLN sebetulnya sudah berkembang selama ini sudah ini lebih nyata lagi. Barangkali PLN juga mendatangkan mitra dalam mengatasi masalah. Dan yang paling penting lagi kesulitan mendapatkan SDM yang betul-betul diinginkan itu mestinya dapat terpecahkan. Selama ini kan melalui proses macam-macam seleksinya. Kalau ini memang arahnya apa? Kalau masuk PT PLN bisa merekrutnya sebagai bagian dari PLN itu sendiri. Demikian juga dengan PT Pusri, Pak Kamal. Sebagai penjelasan saja, waktunya sedikit, PT Pusri itu melakukan kegiatan memproduksi amonia, itu utamanya. Amonia memberikan pengaruh kepada lingkungan pabrik. Amonia ini mempunyai sifat yang dapat merusak material, bisa merusak isolasi, sehingga kelangsungan penyaluran energi listrik ke peran-peran yang ada di lingkungan pabrik itu bisa terjadi distorsi, paling tidak ada gangguan, arus bocor dan seterusnya. Nah, mahasiswa bisa mengukur itu, meneliti itu, dan tentu dengan bimbingan dosen yang qualified untuk itu. Jadi idealnya belajar di luar prodi ini akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Demikian mungkin banyak hal yang tidak dapat disampaikan karena keterbatasan waktu, bahwa Unsri sedang menuju ke situ. Mungkin hal ini dapat memberikan sedikit gambaran apa yang sedang terjadi sama pengelola pendidikan di sini. Demikian Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Zainuddin. Kita masih punya waktu Bapak Ibu untuk berdiskusi sekitar 5 atau 7 menit. Ya. Saya persilakan kalau ada yang ingin berkomentar, menanggapi atau bertanya, selain melalui chat room. Bertanya, maaf, saya bertanya lagi. Silakan. Apakah Unsri menyiapkan mata kuliah khusus untuk mahasiswa dari luar yang ingin belajar di Unsri? Atau mahasiswa dari luar itu bebas memilih mata kuliah apa saja yang hendak mereka ambil? Terima kasih. Ya. Satu lagi barangkali masih ada? Kalau tidak ada, ya kami persilakan Prof. Zainuddin untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ibu, kami sedang mengidentifikasi mata kuliah apa pada tahap pertama, tahap awal ini yang bisa ditawarkan. Idealnya semua mata kuliah bisa diambil, tapi tidak semuanya pada kondisi awal ini bisa kami tawarkan karena tadi mesti ada penyelarasan agar tujuannya itu tercapai. Tapi intinya pada tahap awal itu ada beberapa mata kuliah nanti di setiap prodi itu yang bisa ditawarkan, yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari luar. Itu ya. Izin bertanya Pak, boleh? Kan. Halo? Ya, silakan. Ya. Oh ya. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya. Saya dosen seni Pak kebetulan. Kebetulan ini tentang materi ini sangat menarik ya Pak ya. Mungkin langsung saja mengenai konsep Merdeka Belajar ini kan tentu harus direspon dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terutama pada setiap bidang ilmu kan yang memiliki karakteristik ya Pak ya, karakteristik berbeda, perlu dicermati juga. Dan misalnya dalam bidang seni dengan aktivitas fisik atau praktik ini kan terutama di S1 ini kan kualifikasinya kan memang landasan apa namanya ya, penanaman ilmu ya. Jadi kalau S2, S3 itu kan sudah pengembangan ilmu gitu. Jadi yang dasarnya itu di S1 gitu. Nah, bagaimana kita sebagai dosen terutama yang memiliki karakteristik ilmu yang sifatnya praktis seperti ini, seperti seni gitu, agar tetap bisa menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan baik gitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung Pak Dekan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya kalau saya melihatnya ya bahwa program Merdeka Belajar ini bukan sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya sudah berlangsung di banyak atau seluruh perguruan tinggi, hanya saja mungkin cara pengelolaan dan melaksanakan dan mengukurnya mungkin yang belum secara sistematis. Intinya program belajar di luar prodi ini adalah bagaimana kita meningkatkan atau memperkuat talent yang sudah dimiliki atau bakat yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Dan ini merupakan salah satu juga bagian daripada program yang dicanangkan oleh Kemendikbud kalau saya baca. Nah, talent ini dari mana kita tahu? Pakai tool, diukur, bisa. Atau paling tidak yang sering bersentuhan idealnya itu adalah dosen PA tadi. Nah, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap kompetensi tadi kalau sudah tahu talentnya, barangkali sama seperti yang kita lakukan di Unsri ini Pak, di bidang teknik tadi. Jangan dikira seorang insinyur elektro itu tidak perlu dibekali atau ilmu sosial tidak perlu diketahui. Bagaimana pembangunan proyek suatu pembangkit itu bisa berjalan dengan baik kalau umpamanya akan terkendala dengan budaya, karakter masyarakat setempat di dalam mendapatkan lahan. Dalam pembebasan lahan kan menolak, menerima, karakter sudah menerima tapi tidak siap dengan menerima uang ganti untung itu kan. Oleh karena itu terkait dengan bidang ilmu Bapak, bidang ilmu seni, saya kira sama Pak. Bahwa yang diberikan dalam proses belajar di luar prodi ini adalah sesuatu yang sangat fleksibel, jadi sesuatu yang tidak mengikat, jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, jadi kalau itu seni yang saya tahu kan, mahasiswa kan secara teori, kalaupun sudah praktek itu di studio, di lab, ya, atau di tempat kerja praktek. Tapi kalau dikerjasamakan dengan dunia usaha yang terkait dengan produk-produk yang berbasis seni tadi, berbasis ilmu di bidang seni tadi, itu saya kira sama Pak. Hanya saja mungkin tadi harus ditata prosesnya seperti apa. Jadi saya sampaikan tadi, siapa yang layak mengikuti proses belajar di luar prodi tadi. Karena tidak semua mahasiswa juga siap. Tadi sudah saya sampaikan, jangan-jangan ini excuse-nya untuk meninggalkan prodinya. Pergi ke industri, pergi ke perusahaan, pergi ke mitra di masyarakat, tapi tidak menjalankan apanya. Jadi memang harus siap, punya motivasi kuat untuk mendapatkan ilmu, meningkatkan kompetensinya, mengembangkan talentnya tadi. Seseorang calon sarjana teknik elektro yang punya bakat tadinya di bidang marketing, maka orientasinya bukan ke tempat yang saya sampaikan tadi,
dia mesti belajar sekarang tuh dengan aplikasi yang bisa dikembangkan, bisa belajar ke fakultasnya yang terkait dengan pemasaran, ekonomi dan bisnis. Nah, jadi itu nanti Pak Bob bisa mungkin menguraikan apa yang menjadi kebutuhan dunia industri khususnya di PLN ini tadi. Seperti itu. Barangkali seperti itu, Pak. Oh ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Zainuddin. Kita akan melanjutkan dengan pembicara dari industri.